Selamat pagi waktu Cikarang. Ini kali ini kita akan mereview AC GRI setengah PK ya. Tipenya GWC 05 MOO5 Street I. Jadi tipe GWC ini 05 MOO5 itu setengah PK. Terus untuk garansinya di sini ada keterangan platinum warranty ya. Jadi 5 plus 10, 5 tahun plus 10 tahun. Ini kalau nggak salah dia itu garansi unitnya 5 tahun keseluruhan, nggak tahu tapi kalau remote-nya ya. Terus garansi kompresor 10 tahun. Nanti coba saya baca kartu garansinya, ketentuannya apa aja. Nah, sekarang kita bongkar dulu indoornya. Ini unit indoornya. Di sini remote-nya dipasang di sini ya. Remote-nya. Kita lepas dulu. Nih, perlengkapannya ada di bagian belakangnya ya. Di indoor. Ini yang kita dapatkan di paketnya, ada info pack buat sambungan nepelnya. Terus di sini juga ada ini kartu garansinya. Terus ada filter karbon, ini filter karbon ya. Terus ada bracket remote-nya. Bagus nih, ada bracket remote-nya. Ini nipple, beberapa piecer dengan skrunya. Ini buat masang bracket indoornya. Baterai A3 2 buah. Sama apa lagi yang kita dapatkan? Oh, di sini ini ada skru yang untuk bracket remote-nya ya, modelnya begini. Terus di sini ada manual book-nya. Oke, ini kita singkirin dulu, kita ulas indoornya dulu. Untuk kartu garansinya paling belakang aja. Ini bracketnya dipasang. Cuman rada aneh juga. Ini tumben di sini nggak ada skrunya ya. Biasanya di sini ada skrunya. Biasanya. Ini posisi selangnya dia udah di sebelah kanan. Sebenarnya AC ini sama yang sub yang UCY itu mirip-mirip, yang pernah saya review juga. Cuman penempatannya kalau sub UCY itu selangnya di sebelah kiri dulu, kalau ini udah di sebelah kanan. Sedangkan ini kita tes dulu tekanannya kayak gini, dan ini terisi gas. Ini yang paling saya suka dari AC-AC yang made in China ya. Di sini diisi gas, jadi sebelum dipasang bisa kita tes dulu apakah ada kebocoran apa enggak. Dengarkan suaranya. Nah, berarti di sini aman, nggak ada kebocoran di evaporatornya. Karena untuk AC-AC yang merek-merek mahal itu malah nggak ada. Jadi saya pernah kejebak juga, udah dipasang ternyata bocor evapnya. Capek-capek masang. Kalau gini kan kita udah ketahuan, sebelum dipasang udah ketahuan kondisinya ini evaporator oke. Ini kita luruskan. Di sini ada plastik, jadi cara masangnya tuh begini ya. Nanti pipa instalasinya udah dikonek ke sini, disambung sama insulasinya, terus ditutup plastik, jadi nggak ngembun gitu. Kabel powernya dengan pendek, kisaran 1,5 meter dan belum ada stekernya. Ini untuk
bagian depannya. Tampilannya polos putih, nggak ada stripping aneh-aneh. Kita buka dulu plastiknya. Cuman ada sedikit perbedaan dibanding seri-seri sebelumnya ya. Jadi kayak gini. Ini swingnya dia udah model slot, jadi bukanya gampang seperti ini. Kalau yang sebelumnya nggak slot, bahkan ini udah double swing ya, swingnya double, jadi bukan hanya satu tapi dua. Model yang cukup unik, tapi saya kurang suka dengan swing double gini. Jadi swingnya double, yang atas lebih lebar, yang bawah lebih kecil. Terus untuk buka covernya di sini ada penutup skrunya. Coba pakai tes pun. Sini ada skru satu. Lalu kita buka samping-sampingnya sama. Di sini ada coakannya, ada bukanya. Sini. Terus jangan kaget, di sini filternya nggak ada ya. Filternya nggak di sini, penempatannya dia di sini, di bagian atas. Ini mirip dengan konsepnya Mitsubishi yang dulu itu modelnya begini semua. Samsung juga ada yang model begini. Jadi ini model baru, filternya di sini. Jadi untuk konsumen yang mau ngebersihin filter nggak perlu buka cover ya, jadi langsung di bagian atasnya aja. Nih filternya di sini. Terus kita buka cover karena saya mau masang kabelnya. Cara bukanya, ini evaporatornya udah bluefin. Perhatikan tuh warna birunya, mungkin kalau di kamera nggak begitu kelihatan ya. Ini kalau di sini kelihatan jelas birunya. Kalau kita mau ngelepas cover, kita harus ngelepas sensornya. Ini letak sensornya di sini, dia udah digital atau LED ya. Terus kita buka cover depannya. Jadi ini penampakan dalamnya. Basic. Untuk ubennya ini, pipa-pipa tembaganya di sini nggak ada anti karat kalau menurut saya, tapi warnanya itu maling kayak kalau kita ngecat pakai clear gitu loh. Mungkin itu semacam coating tapi bening ya, transparan lah, bukan yang bluefin atau gold gitu enggak. Jadi terus yang ubennya sebelah sini juga, di sini nggak anti karat. Kalau yang tipe dulu itu warnanya kalau nggak salah biru apa nyaris kayak pelangi gitu lah, biru mengkilat. Ini evaporatornya. Jadi nanti mau saya pasang dulu di sini, memasangin kabelnya dulu. Dia dari kabel powernya belum ada stekernya, kita pasang steker sendiri. Ini stekernya yang kaki 3 ya, untuk pemasangannya seperti ini. Coklat ini menuju ke fuse, biru menuju ke sini, sedangkan atas itu untuk ground, gitu ya posisinya. Jangan ketukar. Terus nanti di sini pastikan dari ceweknya di stop kontaknya di sini harus dapat setrum ya, pasnya bukan netralnya. Ini kabel kontrolnya dipasang, jadi urutannya di sini warna biru untuk netral, terus 2 ini untuk yang warna coklat, terus ini untuk groundnya. Ini untuk pemasangan filter karbonnya di sini ya, tinggal ditaruh doang di sebelah sini. Dan sebelah sini ini bebas bolak-balik kan, hijau sama birunya tukar-tukar bebas ya, nggak ada pengaruh. Ini ordernya mau kita buka, coba kita lihat mesinnya kayak apa sih. Sini napolnya terpasang di sini.
Ini kalau mau buka cover atasnya, di sini bautnya satu, di samping sini ada dua. Jadi ini indoor sama outdoor tuh anti karatnya beda ya. Indoornya itu bluefin, sedangkan outdoornya itu goldfin. Ini belakang ada satu lagi nih. Wah, ini kalau di belakang ada bautnya gini repot nih kalau posisinya dia nempel sama dinding, untuk covernya susah. Nah, sini tampakkan warnanya kuning, ini goldfin ya. Kalau indoornya tadi kan bluefin, sedangkan di outdoornya itu goldfin. Ini untuk fan outdoornya. Kapasitornya, kompresornya kecil, teman mereknya apa nggak kelihatan karena dipasang di jaket. Cuman biasanya kalau Gree itu kompresornya mereknya Gree juga. Jadi kalau mau ganti kapasitor, ini kapasitornya di sini. Kapasitor kipasnya ada 1,5 mikro, sedangkan kapasitor kompresornya 15 mikro. Cuman di sini ada bautnya tadi ya, belakang sini ya. Jadi kalau mousenya menempel ke dinding susah bukanya. Jadi nanti nggak saya pasang aja nih baut satu. Jadi sebelum kita pasang outdoornya, kita tes dulu apakah ada freonnya apa enggak. Kalau AC baru itu semuanya udah ada freonnya ya, semuanya. Jadi nggak perlu ngisi freon, kecuali pipanya panjang banget, misalkan di atas 10 meter apa berapa sih, ketentuannya masing-masing merek beda-beda. Dan nanti ada syaratnya, penambahannya per meternya itu berapa gram, ada keterangannya. Cuma kalau ini kan pipanya pendek, cuman 3 meteran, jadi nggak perlu diisi freon. Ini kita tes dulu. Ini dia pakai kunci L5 ya. Kalau karakternya CAC Cina dia pokoknya L5. Nah, di situ tadi kedengeran berarti udah ada freonnya cukup. Ini unit nggak ada kerusakan, indoor outdoornya nggak ada kerusakan, jadi tinggal kita pasang aja. Jadi untuk spesifikasi di nameplate outdoornya, di sini ada keterangannya kapasitas pendinginan 5000 BTU. Nggak gede-gede banget, kalah jauh sama Polytron ya. Terus untuk daya masukannya 385 watt. Nanti kita ukur deh aktualnya berapa. Kalau daya maksimumnya 510 watt. Terus ada jenis freonnya juga, ini udah R32 dan lain-lain. Ini harusnya ini logo apinya ini warnanya kuning kayak merek-merek lain lah, biar kelihatan kalau ini tuh flammable gitu. Ini bracketnya dipasang, dia ada skrunya 2. Ini bracket remote. Terus tampilan indoornya, kalau posisinya power udah masuk, nanti ada indikator warna merah nih, indikator power masuk ya. Terus ini kita coba nyalain, ini remote-nya. Remote-nya bagus ini, unik bentuknya. Ini on off-nya di tengah. Terus modenya kita bikin di cool. Ini kecepatan kipasnya kita atur. Banyak banget mode kipasnya nih. Tuh, banyak banget. Lima, 6, 7. Ada 7 mode untuk kipasnya aja. Di sini buat naik turunin suhunya. Nih, ini 24, 25. Kita setting 25 aja. Cukup ya. Ini untuk mengatur waktunya juga bisa, jamnya, lain-lainnya bisa semua. Ini halus, desainnya simple tapi kurang mewah menurut saya. Biasa aja lah untuk desain ya. Cuman untuk swingnya ini bagus. Saya suka model swingnya. Swingnya bukaannya 2. Ini kalau kita bikin off gimana? Jadi perhatikan ini swing 2 ini ya. Ini swingnya dua bagian. Perhatikan swingnya. Nah, jadi atas sama bawahnya itu kebalikan menghadapnya. Berkebalikan. Nah, jadi kalau yang atas itu bukanya lawan jam, yang bawah bukanya searah jam. Jadi bentuknya begini. Strip yang buka 2. Ini kelihatan di sini, perhatikan slot ini. Terus yang di atas, nah berkebalikan ya. Jadi nggak searah gitu mbak, tapi berkebalikan putarannya. Berarti dia menggunakan 2 buah motor yang berbeda. Oke, kita cek ampernya dulu ya. Kalau untuk indoor ini halus banget suaranya ya. Halus lah.
Tinggal kita cek ampernya aja. Ini posisi udah running. Kita cek ampernya, dia dapat di 1,7 ya. 1,7 ampere. 1,7 ampere. Turun lagi 1,6. Kayaknya ini lagi hujan. Mungkin kalau panas terik juga ampernya akan naik ya. Ini standar, bukan tipe yang low watt, bukan. Ini tipe yang standar. Kalau yang low watt tuh bisa di 1,3 ampere bisa. Tapi ini turun terus ya, 1,5 lah gitu. Kita cek beberapa menit kemudian kita tes. Ini setelah nyala kurang lebih 10 menitan udah stabil ya. Ampernya di 1,39 atau kita bulatkan ke 1,4. Tegangannya terukur 226 volt. Jadi kalau kita mau mengetahui konsumsi dayanya, yaitu ampernya dikali tegangannya dikali nilai KOSPI PLN rata-rata di 0,85 lah. Itu ketemu di 268 watt. Jadi untuk konsumsi outdoornya itu 268 watt. Jadi kalau di indoornya dia makan listrik kisaran di 20 watt, berarti kurang lebih di 288 watt. Kurang dari 300 watt ya. Jadi meskipun ini AC standar, tapi bisa dikatakan hemat listrik. Makanya tadi di speknya nilai ER-nya tembus 12, berapa tadi? 12 lebih. Itu menandakan efisiensi rasionya bagus. Ini kartu garansinya. Saya jelaskan kisi-kisinya aja ya, sepintas-pintas aja. Udah nggak ada lembar lainnya? Ada. Dari sini keterangannya untuk jenis produk. Jadi kita AC split ya, split itu maksudnya di nomor 1 ini, split wall mounted ini. Ekstra 1 tahun ganti baru atau 180 hari ganti baru. Ini di sini ada ketentuannya ya, ada tanda bintang dianya. Di sini ada tergantung model AC, perhatikan. Tergantung model AC. Di sini ada tanda bintang, tapi di sini ada keterangan tergantung model AC. Tapi nggak dijelaskan di sini model AC-nya model AC apa. Kita nggak tahu, nggak ada keterangannya nih, mana keterangannya? Jadi bingung saya juga. Terus ada lagi garansinya di sini 5 tahun bebas biaya untuk semua suku cadang, spare part dan jasa. Nah, di situ ada tanda bintang 2, keterangannya yaitu bebas biaya termasuk biaya transport, jasa perbaikan, penggantian spare part, dan penambahan refrigeran. Kalau kita baca ini artiannya ya, kita sebagai orang awam aja lah. Berarti selama 5 tahun AC ini kita nggak akan pernah jajan. Karena udah ditanggung selama 5 tahun, baik itu spare part maupun jasanya. Jadi kalau ada oknum teknisi yang minta biaya, itu bisa kita laporkan. Karena di sini ketentuannya 5 tahun bebas semuanya ya. Terus di sini kan tulisannya untuk jenis produknya wall mounted tadi itu. Nggak ada keterangan ini hanya untuk tipe ini, nggak ada tanda bintang di sini. Perhatikan. Nah, terus untuk ini 10 tahun garansi hanya untuk spare part kompresor. Berarti selama 5 tahun itu keseluruhan. Tapi biasanya remote enggak ya, cuman di sini nggak ada keterangannya. Nggak ada keterangan untuk remote-nya, nggak ada. Hanya untuk spare part dan jasa, sedangkan untuk 10 tahun itu kompresornya. Selebihnya nggak ada lagi. Keterangannya itu aja. Ini yang saya sebenarnya pengen nyoba, beneran nggak sih garansinya 5 tahun, karena saya belum pernah klaim garansi. Apa hanya ada untuk merek tertentu, tipe tertentu aja, atau untuk keseluruhan AC produksi GRI itu garansinya 5 tahun. Coba deh. Oke, demikian dulu ya reviewnya. Ini menurut saya dengan rentang harga kurang lebih di 3 juta tergantung toko penjualnya. Itu kualitasnya standar. Saya hanya unggul di ini aja, di garansinya aja yang panjang 5 tahun. Untuk speknya tadi meskipun bluefin, ternyata evaporatornya nggak ada lapisan anti karat kayak bluefin juga. Jadi zaman dulu tipe-tipe pertama keluar itu udah
kayak semacam cat gitu. Warnanya bukan warna tembaga lagi, tapi kayak warna pelangi gitu. Itu anti karat. Itu ampuh banget, bener-bener ampuh. Ini kalau yang sekarang tadi saya lihat polosan aja, hanya seperti kayak kita cat tanpa warna, kayak cat clear gitu. Sedangkan untuk odornya tadi, kondensernya dia pakai Goldwyn, itu juga bagus. Konsumsi listriknya juga irit. Terus desain remote-nya bagus, tapi kalau desain AC-nya biasa aja. Nggak ada yang wah, nggak ada stripping ya. Malah penurunan, yang soalnya yang model-model lama malah ada strippingnya, entah warna silver atau hitam, itu mempercantik tampilannya. Sedangkan untuk konsumsi listriknya tadi bagus, terus bagus. Dimensinya kecil, jadi kalau nyari yang AC-AC yang bodi kecil itu cocok AC ini ya. Misalkan penempatan kita itu kita emang butuh mentok sama lemari atau apa yang sempit areanya, bisa memanfaatkan AC ini karena desainnya kecil. Oke, demikian video kali ini. Terima kasih. Kalau ada pertanyaan di komen aja, atau kalau ada kritik saran juga silahkan, bebas. Terima kasih.